Envisa Indonesia ini sejauh apa saat itu gitu. Envisa. Nah, ketika kita cari, itu sebenarnya hasilnya ada banyak nih Kak di mana-mana Kak. Bahkan bendera Envisanya kayaknya masih ada di rumah kayaknya. Yang bendera Envisa pertama ya. Kayaknya masih ada. Wah, sakral dong itu Iya, kayak. ya Kak. Ini yang di belakang kita ada logo Envisa gitu, ada 2. Halo FKM. Selamat datang di YouTube channel Envisa FKM UI. Oke, perkenalkan sebelumnya aku Alfian Fauzi dari Kesehatan Lingkungan Angkatan 2020 dan sebagai Presiden Envisa FKM UI 2023. Hai, aku Alfitra Priskia dari Kesehatan Lingkungan Angkatan 2019 dan sebagai Presiden Envisa FKM UI 2022. Dan aku Edgar Zeta dari Kesehatan Lingkungan Angkatan 2019 sebagai Presiden Envisa 2021. Oke, jadi kita bertiga nih yang akan menemani kalian semua di acara kita yaitu ngobrol alias ngobrol bareng anak KL. Dan sebelum masuk lebih jauh, mungkin aku mau ngajak teman-teman dan warga KL semua buat follow akun Instagram kita, kemudian Twitter dan juga LinkedIn kita yang mungkin ada di deskripsi nanti, atau semua akun sosmed dari Envisa FKM UI biar lebih update sama apa yang kita kerjakan nantinya. Nah, berhubung konten ini adalah konten episode pertama nih dari semua konten-konten kita ke depannya. Nah, maka di sini kita akan ngobrolin mengenai sejarah terbentuknya Envisa FKM UI. Dan dalam diskusi pada hari ini nih, kita juga akan menjawab nih semua pertanyaan yang selama ini tuh udah beredar lah di kalangan Envisa, di kalangan mahasiswa kesehatan lingkungan mengenai sebenarnya kapan sih Envisa itu berdiri, itu logonya kok pada sama semua digunakan, dan cerita lainnya lah pokoknya yang belum diketahui sama masyarakat luas nih jadinya. Betul. Nah, makanya itu di konten kali ini kita pengen cari tahu, ngulik-ngulik lebih dalam lagi dari narasumber yang emang terpercaya banget nih. Kalau orang-orang bilang nih sumber A1-nya. Nah, makanya di sini kita udah kedatangan alumni dari Kesehatan Lingkungan FKM UI dari angkatan 2008, 2009 dan 2010. Mari langsung saja kita sambut dari sambungan Zoom. Halo Kak Budiono, halo Kak Zani, halo Kak Joko. Oke, boleh langsung saja mungkin biar kita langsung kenal sama kakak-kakak, boleh dikenalin Kak dari nama, dari angkatan, dan juga sekarang lagi sibuk apa, dan mungkin nanti bisa disambung sama dulu waktu pas di Envisa itu jadi apa gitu. Boleh dari Kak Budi dulu kali ya? Boleh Kak Budi. Selamat siang semuanya, Alfian, Alfitra sama Edgar ya. Iya, ya Kak Budi. Saya Budiono, Kesling 2008. Jadi kalau kalian kan S1 Kesehatan Lingkungan ya. Kalau saya itu S1 Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan 2008. Nah, saat ini aktivitas di Kementerian PPN Bappenas di Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Dahulu kala tahun 2010 apa 2010 menjabat Presiden Envisa FKM UI 2010. Itu aja. Oke. Makasih ya Budi, itu 13 tahun yang lalu ya. 13 tahun yang lalu. Lanjut ke Kak Zani. Boleh Kak Zani. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Zani Suhananto. Saya sekarang menjadi praktisi SHE di PT Petrosi, site Freeport Papua. Dulu saya di jurusan Peminatan Kesehatan Lingkungan tahun 2009. Kalau Mas Budi 2008, saya di bawah 2009, dan dulu sempat menjabat sebagai Presiden FKM UI di tahun 2012. Karena Mas Budi kalau nggak salah 2002 tahun Mas ya, 2010 dan juga 2011, dan saya di tahun 2012-nya, seperti itu. Baik, makasih Kak Zani. Iya, makasih Zani. Wah, ngikut ya jadi ya. Lanjut ke Kak Joko sekarang. Oke, terima kasih. Mohon maaf nih suaranya. Ini saya pindah tempat juga. Oke, nggak apa-apa. Ya, perkenalkan semuanya. Nama saya Novi Aji Joko Priyono. Cuma biasanya dulu dipanggilnya Kak Jok ya. Dulu Kak Joko gitu kan ya. Sampai sekarang juga mungkin masih banyak yang manggilnya Kak Jok gitu. Oke.
Iya, mungkin sedikit ada gangguan. Iya, ada gangguan sinyal seperti ya, nggak apa-apa. Mari kita tunggu dari Kak Jo. Ya, oh ya, sambil nunggu Kak Joko juga dari aku ingin mengucapkan terima kasih ya Kak Budi, Kak Zani dan juga Kak Joko udah meluangkan waktunya di hari ini untuk ngobrol bareng kita bertiga dan sharing ilmunya. Mungkin ada cerita-cerita tentang Envisa yang dulu dan bisa kita pelajari di waktu-waktu yang akan datang. Akhirnya Kak Joko juga sudah meninggalkan room karena kendala sinyal gitu ya. Oke, kalau mungkin kita lanjut aja kali ya, kalau misalnya nanti Kak Joko masuk nanti lanjut kenalan dan jawab pertanyaan mungkin. Nah, kalau tadi dilihat dari Kak Budi angkatan 2008, Kak Zani 2009, itu berarti secara tidak langsung bisa disimpulkan bahwa Kak Budi dan Kak Zani ini itu merasakan ya Kak, merasakan dinamika yang terjadi di masa tersebut ketika mau ngebentuk Envisa FKM UI ya. Karena kalau tidak salah ingat, aku dulu itu pernah lihat kalau Envisa FKM UI itu didirikan pada tahun 2010. Nah, boleh nih Kak diceritain awalnya gimana hingga akhirnya terbentuk. Aku dulu ya Zan ya. Jadi kalau zaman dulu itu memang pada saat itu ya, tahun 2010-an itu belum ada tuh yang legal lah dalam tanda kutip himpunan mahasiswa Departemen Kesling. Awal-awalnya sudah ada, tapi masih dalam tanda kutip tuh baru informal aja gitu. Tahun 2005 itu ada Bank Tegar, itu mendirikan kayak perkumpulan peminatan Kesling, tapi tidak bertahan lama. Habis itu tahun 2006 itu Kak Dani namanya, itu bikin namanya Zero itu Zest of Environment, semangat untuk mencintai lingkungan. Itu tahun 2006. Nah, selang itu sempat juga tuh ngadain kayak semacam seminar gitu-gitu kan. Namun setelah itu nggak ada penerusnya lagi. Nah, di tahun 2010 itu mulailah berdiri namanya EHSA ya. Kalau teman-teman tahu EHSA tuh yang digagas oleh Prof. Umar Fahmi, Environmental Health Specialist Association Indonesia. Nah, saat itu mulai tergerak itu ini kok di tingkat spesialisnya aja dalam tanda kutip lulusannya aja ada tuh EHSA gitu kan. Mungkin baiknya ini juga nih di tingkat mahasiswanya terutama di FKM mulailah digencarkan lagi gitu himpunan seperti itu. Pada saat itu yang ada himpunannya itu baru OHSC, kemudian Epicentrum sama AKK. AKK tuh apa namanya lupa aku. Kayak AKK sebelum Hapsa ya, sebelum Hapsa. Jadi ada AKK namanya. 3 lembaga itu yang sudah berdiri. Nah, kita yang Kesling itu belum ada. Akhirnya pada saat itu mungkin karena kita masih semangat banget ya. Saya coba kontak-kontak tuh para senior-senior zaman lawas. Saya cari database-nya hingga senior 2002. Saya punya kontaknya zaman dulu ya. Nggak tahu sekarang kemana kontaknya. Nah, itu saya nanya-nanya, kira-kira zaman dulu tuh udah ada belum sih himpunan mahasiswa Departemen Kesling itu kan. Nah, ditemukanlah 2 yang tadi itu di eranya Bang Tegar 2005 sama di eranya Kak Dani 2006. Semenjak itu mungkin perlu nih diformalkan kan. Akhirnya ya tercetuslah Envisa itu. Envisa mungkin namanya agak mirip sama EHSA ya. EHSA kan Health Specialist. Nah, ini Health Student. Disitulah tercetuslah dibentuklah Envisa tahun 22 Hari Bumi itu apa sih? Maret ya? 22 April? Iya, April 22 April 2010. Disitulah awal mula dicetuskan dan kita mengadakan kayak semacam perayaan Hari Bumi dan memperkenalkan Envisa pada tahun itu. Mungkin itu sekilas. Oke. Wah, menarik nih. Berarti waktu itu kenapa akhirnya didirikan tanggal 22 karena disekalianin sama perayaan Hari Bumi ya Kak. Jadi acaranya jadi satu gitu. Makanya 22 April 2022 adalah didirikannya Envisa FKM UI. Jadi 22 April 2010 itu menjadi tanggal didirikannya Envisa FKM UI. Nah, ini udah ada Kak Joko. Halo Kak.
sudah terhubung Halo. lagi. Ya, sorry ya, tiba-tiba koneksinya mati semua. Gak apa-apa Kak. Kak Joko mau lanjut perkenalan dulu mungkin kali ya, biar full dulu nih udah kenalan. Boleh kan dilanjut dulu kenalan? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Novi Aji Joko Priyono. Biasanya dipanggil Kak Jok. Kemudian angkatannya FKM UI angkatan 2010 ya, masuknya 2010. Dan jadi presiden Envisa FKM UI itu setelah Mas Jani, berarti itu di tahun 2012 kalau nggak salah. 13 Berarti itu Jok. mungkin ya singkatnya. Hah? 2013 ya? Oh, 2013 ya? Saya lupa. 2013. Udah lama, Jok. akuisisi Mas Jani ini. Iya, maklum Kak, udah 10 tahun lebih ya Kak, udah 10 tahun. Iya. Oh iya, udah 10 tahun ya? sepernikahan Ya ampun. Udah lupa mungkin Kak. Oke. Jadi Kak Joko tadi kita udah cari tahu tentang gimana akhirnya Envisa dibentuk nih Kak Joko. Jadi baru sampai situ. Nah, aku pengen nanggapi teman-teman ya Boleh, dari silakan. jawabannya Kak Budi. Tadi kan kalau Kak Budi cerita bahwa yang nyari tahu itu adalah Kak Budi. Nah, itu ada alasan tersendiri nggak Kak? Itu emang karena Kak Budi yang punya apa ya, inisiatif itu kayak ngerasa apa ya, greget dari diri sendiri, atau karena ada alasan lain gitu Kak di luar, atau karena ketua angkatan atau disuruh dosen mungkin, atau gimana Kak? Kalau sebenarnya lebih ke angkatan sih ya. Angkatan tuh dulu dalam tanda kutip support banget di angkatan Kesling 2008. Karena jumlahnya lumayan banyak. Di tahunku itu 40 orang. Sementara di tahun Zani aja cuma 11 ya Zani ya. 11 orang. Jadi pada saat itu tuh 40 orang dan teman-teman juga inisiatif mendorong gitu kan. Dan ketika dicetuskan, yuk kita bikin himpunan mahasiswa departemen. Nah, teman-teman support. Di sisi lain juga di departemen juga support, terutama itu Prof. Umar, Pak Rahman, sama Bu Zakianis, serta Pak Budi Haryanto yang ketika itu menjabat sebagai kepala departemen. Jadi memang semesta mendukung lah kasarannya. Jadi di angkatan mendukung, di departemen mendukung. Di sisi lain juga memang belum ada gitu kan himpunan mahasiswa departemen Kesling. Ya udah, akhirnya sama-sama lah kita bangun bareng-bareng gitu. Ya mungkin di sini saya mengucapkan terima kasih juga teman-teman, sampai saat ini, detik ini Envisa itu masih ada gitu kan. Logonya juga masih itu gitu kan. Jaketnya juga hampir sama gitu kan, modelnya aja ya. Gitu. Dari dulu ya. Terima kasih banyak, sampai saat ini masih diteruskan. Ya walaupun mungkin pada zaman saya atau Zani atau Joko masih banyak kekurangan, terima kasih banyak sudah mulai disempurnakan di era teman-teman saat ini. Yeay. Terima kasih Kak. Iya, memang memulai itu memang paling sulit Kak, emang memulai itu Kak. Jadi emang Kita memperjuangkan itu ya, setidaknya mempertahankan Iya. ya, biar tetap ada dan tetap eksis. Salah satunya membuat konten ini agar Envisa semakin eksis. ya iya. Bener banget Kak. Oke, kalau gitu ya terima kasih banyak nih dari Kak Budi, Kak Zani dan Kak Joko. Nah, sekarang kita langsung into the depth, kita langsung masuk ke materi pertama. Asik. Dari awal mula Envisa. Nah, jadi sebenarnya basically, nah tadi kan Kak Joko udah nyebut soal dari website. Nah, contohnya kalau aku sekarang juga nih nge-searching nih di medsos atau di Google Envisa. Nah, ketika kita cari, itu sebenarnya hasilnya ada banyak nih Kak di mana-mana Kak. Contohnya pas aku lihat di Instagram itu ada Envisa UIN, Envisa Unhas, Envisa Unut. Bahkan di tahun aku menjabat tahun 2021 itu UPN Veteran Jakarta itu baru saja juga membuat Envisanya dan bertanya kepada kita nih. Iya, so kan kalau kita cari kan bingung ya, kok ada Envisa ada banyak. Nah, daripada kita muter-muter, kita berbingung-bingung, mending langsung kita tanyakan kepada para foundernya nih yang dari awal-awal udah tahu nih bagaimana Envisa dari awal. Yang jelas memang awalnya tetap Envisa itu dari FKM UI yang tadi itu, yang 22 April 2010 itu pertama kali itu ada Envisa yaitu. Nah, ketika tahun 2011 ya mungkin yang artikel yang di-share Alfitra kan namanya ya. Alfitra ke aku tuh yang ketika ada deklarasi Envisa Indonesia itu
itu tahun 2011 bertepatan tanggal 26 September 2011. Di situ kan IFE, International Federation of Environmental Health, yang saat itu yang menjabat presidennya itu Peter Davey, itu ya atas bujukan, atas advokasi dari Pak Rahman dan Prof Umar, itu mengadakan acara launching Hari Kesehatan Lingkungan Dunia di Bali tanggal 26 September itu. Ya Prof Umar, Pak Rahman itu mendorong kami lah yang mahasiswa. Ini kan senior-seniornya, para akademisi, para ahli-ahli expertnya kan ngadain acara di Bali. Sekalian lah mahasiswanya juga ngadain juga acara di sana gitu kan. Apalagi kalau bisa dibikinlah suatu organisasi level nasionalnya. Nah, saat itu kita komunikasikan tuh ke teman-teman di Undip. Undip itu sudah ada, tapi bukan Envisa, namanya Confident, Community of Environmental Health Student, Confident namanya di Undip. Kemudian itu dengan Mas Melki kalau nggak salah namanya. Habis itu di UIN Syarif Hidayatullah, itu belum ada Envisanya saat itu, namanya kita berkontaknya dengan Udin. Kemudian lanjut dengan Unhas, itu ada namanya Mbak Fani. Itu di sana belum ada Envisa saat itu, baru ada Forkom, Forum Komunikasi Kesling. Kemudian ada teman juga di UIN Alauddin Makassar. Nah, mereka ngikut bikin Envisa juga di sana, Envisa UIN Alauddin Makassar itu kan. Terakhir kita kontak juga teman-teman di Udayana. Nah, di Udayana tuh masih Kesmas dan belum spesifik ke Kesling, tapi mereka siap untuk membantu kami. Akhirnya ya udahlah diadakan semacam forum pertemuan mahasiswa-mahasiswa perwakilan tadi itu, dan dibentuklah Envisa Indonesia. Nah, mungkin sejak itu tuh di beberapa universitas akhirnya ini ada nih semacam organisasi kesehatan lingkungan mahasiswanya gitu kan. Nah, mungkin dari situlah nama Envisa itu digunakan oleh teman-teman di universitas lainnya. Mungkin itu. Berarti bisa disimpulkan bahwa untuk nama Envisa itu sebenarnya muncul dari ide-ide mahasiswa FKM. Nah, untuk ke nasionalnya dari konferensi yang di Bali itu. Ya udah nih disamain aja namanya gitu ya. Bukan disamain sih, mungkin kayak semacam terinspirasi, namanya Envisa aja gitu kan. Mungkin dikira karena sudah formal ya bahwa namanya organisasi mahasiswa Kesling itu namanya Envisa. Mungkin pengertian pemahaman teman-teman seperti itu, akhirnya nama itu yang dipakai di mana-mana tadi itu. Karena memang nama Envisa itu sangat mewakili mahasiswa Kesling gitu kan. Ini kalau kita mentranslate secara filosofi, mahasiswa Kesling itu asosiasi mahasiswa Kesling. Pasti bahasa Inggrisnya adalah, kalau disingkat paling gampang ya Envisa, Environmental Health Student Association. Oke, jadi emang kalau secara Envisa nasional itu 26 September 2011 jadi ya Envisa nasional. Itu ketika dan sampai sekarang masih terus bertambah nih Kak, jadi emang Envisa semakin banyak di setiap universitasnya. Terus ngomong-ngomong soal Envisa Indonesia tadi, jadi pengen tahu nih, jadi kepo juga, kayak Envisa Indonesia ini sejauh apa saat itu gitu, waktu zamannya mungkin dari Kak Budi dulu kali ya. Kalau itu sebenarnya karena zaman dulu mungkin karena waktunya itu bener-bener ini ya, kan Envisa FKM UI aja tuh baru berdiri 2010. Habis itu 2011 tiba-tiba udah langsung loncat ke level nasional gitu kan. Itu mungkin agak minusnya itu, positifnya sih ada karena kita memanfaatkan momentum ya. Momentum saat itu kan benar-benar akhirnya jadi sorotan baik di internasional maupun di level nasionalnya. Ternyata ada Envisa Indonesia gitu kan. Tapi limitasinya ada di situ karena kita belum memikirkan sumber dayanya, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya ketika kita mengelola organisasi nasional kan nggak semudah itu ya. Nah, karena mungkin belum terpikirkan untuk hal itu, akhirnya Envisa Indonesia ini ya mandek, kasarannya mandek, hanya sampai level deklarasi aja. Sampai saat ini ya
nggak tahu, mungkin teman-teman kalau ada kepikiran untuk melanjutkan, saya sih terserah aja gitu kan. Karena saat itu komunikasi tidak semudah yang saat ini. Zaman dulu itu WA belum berkembang. Kalau sekarang kan ada tuh WA group gitu kan. Zaman dulu tuh masih BlackBerry kan, BBM kan. BBM tuh nggak semua. Saya juga nggak punya BBM zaman dulu. Paling ya berkomunikasi lewat Facebook zaman dulu. Nah, mungkin nggak tahu kalau di era saat ini, kalau memang teman-teman mau mengembangkan kembali, mungkin bisa juga. Tapi tetap kalau saya pribadi sih, teman-teman kalau bisa sih, yang Envisa FKM UI-nya benar-benar digarap dulu role modelnya yang bagus seperti apa, dan jangan sampai Kesling itu kayak seakan-akan mengarahnya tuh cuma lingkungan aja gitu loh. Kan kebanyakan kayak daur ulang sampah, sebenarnya itu kan lebih ke efek lebih ke teknik lingkungan ya. Nah, saya tuh kedepannya sih berharapnya Kesling itu ya gimana ilmu Kesling itu aslinya seperti apa, originalnya dari textbook itu, itulah yang dikembangkan oleh Envisa gitu. Kedepannya seperti itu. Nah, ketika teman-teman bisa mengembangkan seperti itu dan ingin men-scaling up ke nasional, monggo aja gitu. Mungkin itu kalau dari saya tanggapannya terkait Envisa Indonesia tadi. Oke, berarti kayak tadi udah diceritain juga sebenarnya kayak struggle-nya Envisa Indonesia saat itu, dan hingga sekarang mungkin jadi terhenti di saat itu juga. Dan kalau boleh tahu, kapan sih Envisa Indonesia itu benar-benar kayak ya udah selesai gitu, dan kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin sejak setelah selesai deklarasi belum ada pertemuan lagi, belum ada koordinasi lagi gimana, dan saat itu mungkin karena faktor ini ya, udah mau deadline skripsi juga gitu kan, mungkin saya agak keskip jadinya, jadi mohon maaf juga itu. Atau ke Kazani jangan-jangan waktu itu kan Kak Budi udah mulai nih kan Kazani, belum naik ya? Belum sempat transfer knowledge juga ke Zani, ya kan Zan ya, zaman itu ya. Iya betul. Benar-benar. Dulu 2011 kan deklarasi Mas ya, kalau nggak salah 2011 deklarasi itu saya jaga kandang kalau nggak salah ya. Karena kalau semua pengurus lari ke Bali, nggak ada yang ngurus di FKM seperti itu. Kemudian 2012 pas masa saya kalau nggak salah, kita nggak ada sih nyinggung-nyinggung ke masalah Envisa Indonesia, karena benar-benar ya seperti yang dibilang Mas Budi, hanya sebatas kemarin ada deklarasi 2011, kemudian belum ada komunikasi lanjutan sama universitas lain yang ada kesehatan lingkungannya, kayak gitu. Terjawab ya, Pi? Oke, ini sudah sangat terjawab gitu ya permasalahan tersebut. Mungkin kita tutup yang cerita itu. Mungkin aku mau tanya lagi tentang ini, yang di belakang kita ada logo Envisa gitu, ada dua, yang di kanan yang secara horizontal atau vertikal juga di sebelahnya. Dan aku mau tanya tentang kedua logo itu. Yang pertama mungkin yang secara vertikal gitu kali ya. Dan secara horizontal. Iya. Apa kelihatan Kak? Kelihatan nggak ya Kak? Ya kelihatan, oke. Iya, itu boleh diceritain awal bentuk logonya tuh kayak gimana sih? Apakah ada diskusi sama mahasiswa-mahasiswa Kesling lain, atau ada saran-saran lain, dan terinspirasi dari mana kayak gitu? Iya nih Kak, logo kayak ini Kak. Mas Kalau Budi itu awalnya yang vertikal itu Joko, itu kayak kreasinya di angkatannya Joko ya, yang vertikal. Nah, yang horizontal ini, aku kan prinsipnya aku tuh orangnya tidak bisa segalanya gitu kan. Nah, ketika kita tidak bisa melakukan segalanya itu, kita pastikan punya teman-teman yang ahli dalam bidangnya. Nah, kita dalam tanda kutip bukan memberdayakan ya, meminta tolong teman-teman. Oh, kalau urusan desain ini sama si A. Oh, urusan penulisan sama si B. Oh, urusan masalah lagu sama si C gitu kan. Nah, ketika zaman itu saya berpikir gitu kan, logonya apa sih gitu kan. Akhirnya di angkatan saya itu ada yang jago desain kan, namanya Ibna Rahmatika, Kesling 2008. Nah, disitulah saya minta tolong, nak bikinin dong logo Envisa seperti apa yang bagus gitu. Yang intinya tuh kayak menggambarkan kesehatan sama lingkungan gitu kan. Nah, itulah hasil kreasi dari Ibna Rahmatika itu. Kalau teman-teman mungkin
pernah lihat kan hampir mirip dengan logo kedokteran ya. Kalau logo kedokteran kan bukan daun tetapi sayap kalau nggak salah. Nah, saya nggak tahu Ibna terpikirnya seperti apa. Ya terbentuklah seperti itu. Kalau nggak salah ada filosofi Asklepios atau apa gitu. Saya lupa untuk hal itu. Seperti itu. Oke, terima kasih nih Kak Budi atas penjelasan mungkin di logo yang pertama tadi. Berarti dibuatnya tahun 2010 ya kak ya? 2010. 2010 juga. 2010. Oke, selanjutnya mau lanjut mungkin ke logo yang sebelahnya nih yang secara Nih logo yang vertikal nih, masih sekarang kita pakai. Itu berarti sama Kak Joko ya Kak? Boleh diceritain nggak Kak? Lupa ya. Bukan Mas Jani ya itu ya. Ah, kamu yang bikin itu, Jo. Kan kamu 2012 toh. Iya kalau nggak salah tuh jadi ceritanya kan tadi pembahasan tentang Envisa Indonesia. Kan kalau di situ nggak ada identitas sama sekali terkait dengan FKM UI ya. Tapi kalau yang di vertikal itu ada kan ya kalau nggak salah. Ada FKM-FKM-nya ya kalau nggak. Nah, jadi FKM juga di sini. ya jadi sebenarnya tuh yang Envisa-nya itu saya ngambil cuma yang si logo tongkat sama ular dan daunnya tadi. Kemudian dibikin ada kotaknya karena di zaman itu di tahun 2012-2013 itu kalau nggak salah memang lagi ada banyak semacam bukan revitalisasi sih, kayak pembaharuan logo-logo yang memang kekinian, dan di zaman itu memang lagi kampanye BEM dan lain-lain itu memang menunjukkan terkait dengan campaign-nya tuh bagus-bagus lah di tahun itu tuh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi masa-masa memang harus ada pewarnaan yang baru sehingga warna-warnanya itu sebenarnya ada gradasinya tuh waktu itu. Nah itu dulu yang saya minta tolong sama teman yang jago untuk bikin logo, itu ada dari kampus lain sebenarnya. Jadi saya cuma bikin tolong dirapiin, ini tolong dibagusin, terus tambahin kayak kotak gitu. Nah akhirnya dulu stempel itu pertama itu Envisa yang lurus ya kalau nggak salah ya, Mas Budi, Mas Jani ya. Kemudian kita beli di tahunnya Mas Jani kalau nggak salah itu bikin stempel yang ada FKM UI-nya kayak gitu. Jadi supaya beda aja gitu. Jadi kita nggak ngakuin si Envisa Indonesia karena kita nggak berani juga gitu. Jadi muncullah itu. Nah sebenarnya nggak ada filosofi yang yang detail. Tapi kalau nggak salah tuh kotak persegi itu ya menunjukkan kita tuh berada di koridor itu gitu. Jadi kita masih seimbang dan ya menunjukkan keprofesionalitasan. Kalau misalnya searching di Google deh, itu tuh biasanya kotak atau persegi panjang itu melambangkan terkait dengan profesionalisme gitulah kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya yang logo tongkat ular itu sebelumnya sudah ada ya Mas Budi ya. Jadi nggak ada perubahan. Ya betul yang disampaikan Mas Budi tadi yang nginget Asklepios siapa itu lupa namanya. Jadi histori itulah gitu. Jadi ya ke arah sana sih sebenarnya. Kalau daunnya kan karena biar ada unsur ini sebenarnya lingkungan juga kan. Jadi emang ini istilahnya branding ya Kak, dari tingkat nasional udah ada logo Envisa yang dikenal secara nasional bahkan internasional. Lalu kita dibuat lagi branding Envisa yang milik FKM UI supaya ada branding juga lah dari kampus kita gitu ya kan emang. Kalau di belakang jaket kalian apa sekarang logonya? Balik. Ya masih gini Kak. Tulisan UI aja Kak. Masih pakai UI kan masih. Kalau dulu bukan itu kan? Dulu apa Kak? Awal mulanya itu logonya logo yang Envisa horizontal itu kalau nggak salah. Gede banget tuh Kak. Oh. Iya, gede banget emang zaman dulu. Jadi kalau di jalan tuh kayak kampanye juga tuh. Warnanya sama masih hijau seperti itu. Tapi untuk kantong dan lain-lain ada pembaharuan. Yang ini lebih kekinian lah ya. Lebih kekinian. Logonya kalau yang sekarang dipindah ke tangan Kak. Iya. Yang belakang jadi tulisan. Oh iya. Oh iya betul. Oke, berarti logo ini pembaruannya atau pembentukan identitas barunya tuh dari Kak Budi, Kak Zani, dan Kak Joko itu ada ya Kak ceritanya masing-masing, hingga akhirnya yang masih kita pakai adalah yang sekarang ini nih, yang buatan Kak Joko tadi ya. Oke, terjawab terkait logo ini. Berarti emang kalau misalnya logo Envisa lain itu mirip karena emang yang tadi ya Kak hasil dari ngobrol dengan univ lain juga. Oh ya udah kayak gini aja gitu. Makanya mungkin
disamain di unsur daun, tongkat, dan ularnya ya. Selebihnya emang masing-masing ada di Kalau gitu juga buat teman-teman seluruh Indonesia bahkan dunia, ini juga bisa menjadi simbol persatuan ya untuk mahasiswa kesehatan lingkungan gitu ya Kak. Jadi emang silahkan gitu terbuka untuk digunakan ya Kak untuk logo ini Kak. karena filosofinya umum ya ternyata. Iya, emang filosofinya sudah umum dan sangat mewakili kesehatan lingkungan. Jadi mungkin kalau kita bilang dari teman-teman lainnya di universitas lain yang ingin membuat organisasi himpunan mahasiswa kesehatan lingkungan juga kalau kita bilang boleh gitu menggunakan logo ini, bagaimana Kak kalau kayak gitu Kak? Kalau dari aku, karena ya harapannya kalau kesehatan kerja kan udah punya logo sendiri ya, K3 ya, K3 tuh logonya udah jelas itu kan. Nah ketika ditanya logo kesehatan lingkungan seperti apa, kita kan belum tergambar ya kesehatan lingkungan kayak apa sih. Paling kebanyakan ya ada ijo-ijonya atau apanya gitu kan. Nah kalau memang kedepannya akhirnya logo ini menjadi dalam tanda kutip simbol dari kesehatan lingkungan sih, saya pribadi nggak terlalu bermasalah ketika dipakai oleh beberapa universitas tersebut. Kalau saya sih yang prinsipnya tuh ketika sesuatu itu bisa bermanfaat dan dalam tanda kutip ya karena kita kesehatan lingkungan ya, untuk mengembangkan kesehatan lingkungan ke depan yang lebih baik, itu sih saya nggak masalah sebenarnya. Nggak ada royalti atau apa sih, kayak nggak perlu deh kayaknya. Yang penting bermanfaat sekaligus bisa mengembangkan keilmuan Kesling plus prakteknya seperti apa, itu menurut saya bagus ya. Oke, terima kasih banyak Kak Budi. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang menonton ini dari universitas lain yang saat ini belum memiliki asosiasi himpunan mahasiswa kesehatan lingkungan, sangat dipersilahkan untuk menggunakan logo ini dan bahkan menggunakan nama Envisa sesuai dengan nama universitas masing-masing kalau gitu ya Kak. Nah kayak selanjutnya nih kayak tadi udah bahas luas banget nih nasional, tingkat nasional. Nah kita juga pengen tahu nih Kak. Jadi kan kalau kita himpunan sendiri itu tidak mungkin terlepas dari Departemen Kesehatan Lingkungan di fakultas kita masing-masing. Nah aku pengen tahu dong Kak di sini sebenarnya pada saat di zaman-zaman kakak-kakak ini, bagaimana sih Kak hubungan kakak dan bagaimana peran dosen, keterlibatan dosen dalam kegiatan Envisa sehari-hari nih Kak? Sebenarnya hampir mirip ya kalau hubungan, tapi biasanya kalau di tahun kami itu yang paling menggawangi itu Pak Rahman ya. Pak Rahman yang paling menggawangi. Jadi kalau misalnya kita kemana? Ke acara kelas gabung sama acara Envisa. Jadi hemat budget, terus acara jadi yang hadir itu pasti banyak, karena kan wajib tuh. Karena mata kuliah, jadi mau nggak mau ikut gitu. Jadi banyak yang hadir, terus ya acaranya seru jadinya. Jadi pagi sampai siang sore itu kita ngambil data kayak gitu ya. Terus malamnya kita bisa keakraban gitu, main games dan lain-lain, team building lah. Jadi team building yang tersembunyi itu bisa di situ gitu. Walaupun di kelas itu ada dari departemen lain yang join juga gitu ya, itu nggak jadi masalah sih sebenarnya. Kan mereka bisa jadi tukang foto juga. Terus sebenarnya sudah mulai dari Mas Budi dan Mas Jani juga, kita itu sering banyak proker yang ngelibatin dosen. Jadi dosen kita minta tolong untuk ngasih sharing, misalnya terkait dengan penelitian atau dulu PKM, jadi siapa yang ngisi materi. Kemudian nanti ada terkait tentang apa nih, misalnya bidang apa, itu dosen yang ngisi kayak gitu. Nah mungkin sekarang juga masih ya kayak gitu. Tapi itu biasanya ada banyak tuh buat internal. Jadi untuk peningkatan knowledge-nya internal di luar dari mata kuliah kayak gitu. Karena harapan sih, tujuan dari adanya Envisa ini apa sih sebenarnya? Ya untuk menjembatani kita juga kan yang mungkin di mata kuliah itu nggak dapet, tapi dengan adanya Envisa itu dapat. Itu yang internal. Secara eksternal ya supaya kita bisa dapat jejaring link juga gitu. Biasanya diajakin dulu tuh Pak Suyut tuh fokusnya kan ke climate change tuh dulu. Itu sering tuh diajakin ke mana gitu kan sama Pak Suyut untuk ikut, kayak ada acara dulu tuh di GCC. Itu ada acara cukup gede gitu, terus kita dapat banyak brosur dan lain-lain macam-macam lah gitu. Nah itu dulu hubungannya dengan dosen tuh sampai sejauh itu gitu. Terus conference ada juga tuh. Nah di zaman saya tuh banyak banget tuh kan, mulai yang conference ke luar negeri gitu ya. Dulu tuh sama Pak Syut juga ke Kuala Lumpur tuh ada tuh
sebenarnya ada foto-foto bendera Envisa di beberapa negara. Ada yang di Kuala Lumpur, ada yang di Bangkok ya. Kemudian ada yang di Rusia juga ada, terus di Cina. Kita kumpulin tuh. Ada deh kayaknya masihnya fotonya, foto-foto Envisa, bendera Envisa. Bahkan bendera Envisanya kayaknya masih ada di rumah kayaknya. Yang bendera Envisa pertama ya. Kayaknya masih ada. Oh, sakral dong itu Pusaka ya, kayak. Kak Budi, Kak, pusaka. Harus kita bingkain gak sih Nah. itu? Nah, sama kan itu ada juga ya Mas Budi, dokumen yang ditandatanganin sama apa tuh? Saya lupa deh. Itu juga kalau nggak salah tuh di mana itu ya? Dokumen Envisa Indonesia itu, Jok. Dokumen Envisa Indonesia. Kalian udah pernah lihat belum ya? Oh, Ya, kita belum pernah lihat. benda pusaka. Itu di mana itu, Mas Budi? Aku simpan, Jok. Masih aku simpan sampai sekarang. Coba aku cari lagi. Iya, masih ada. Nah, itu juga masih disimpan kan sama Mas Budi. Kalau di aku ada bendera sama stempel awal. Stempel awal itu kayaknya masih ada. Stempel Envisa yang pertama ya. Iya, Yang Kak. lanjutan dari Mas Budi. Ya, itu yang lanjutan Oh. dari Mas Budi. Kayaknya itu masih ada di aku deh. Kalau bendera juga masih ada, tapi kayaknya harus dicari-cari lagi. Karena itu gabung sama laptop yang kayaknya masih ada data-data Envisa juga kayaknya. Berarti cukup panjang ya ternyata perjalanan Envisa sampai akhirnya sekarang kita udah alhamdulillah makin stabil ya. Makin stabil. Udah punya apa ya mekanisme juga ya, kita udah ada SOP kalau misalnya mau ada pemilihan PO Evergreen yang sekarang jadi program unggulan juga, bahkan juga Presiden Envisa FKMUI selanjutnya itu udah dibikin ya sekarang SOP. Bahkan juga yang terakhir Mubesma tentang ADRT juga kita udah ada yang terbaru. Jadi alhamdulillah udah makin kelihatan gitu bagaimana kita harus bergerak dari mana kayak gitu. Jadi nggak lepas juga peran dari kakak-kakak ini gitu ya. Jadi dari sini kita udah tahu ya banyak banget cerita yang sudah terangkat di sini. Kita juga tahu banyak dari awal Envisa lahir, kemudian dari logo Envisa Betul juga, banget. kemudian dari cerita-cerita di baliknya gitu. Jadi aku mau bilang makasih banget untuk Kak Budi, Kak Zani, dan Kak Joko yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi cerita di hari ini. Dan bener banget sih, tadi aku setuju banget sama yang Kak Fitra bilang, banyak banget yang udah di sharing hari ini. Dan kalau boleh aku simpulkan nih dari percakapan kita hari ini, bincang-bincang kita hari ini tuh beneran kayak Envisa tuh banyak mungkin struggle-nya, terus juga dari setiap tahunnya ada mekanisme tersendiri untuk menanggulangi permasalahan yang muncul, kemudian juga kedekatan dengan para dosen, bahkan sampai dibahas tadi logonya dan latar belakangnya seperti apa, itu jadi bener-bener insight baru bagi kami dan teman-teman Envisa semuanya kayak gitu. Dari Kak Edgar mungkin? Nah, jadi mungkin ada tambahan lagi mungkin ya. Jadi ya, Apa tuh? selain buat Envisa kita secara internal, juga buat Envisa yang eksternal gitu ya seluruh Indonesia ya. Jadi mungkin sekali lagi mengingatkan nih, atas izin dari kakak-kakak sebelumnya, atas dari founder Envisa dari Kak Budi, juga silahkan ya buat teman-teman lainnya untuk ikatan mahasiswa casting lainnya di luar sana, di kampus lain mungkin yang baru ada jurusan kesehatan lingkungan atau baru akan membuat himpunan kesehatan lingkungan, itu silahkan banget untuk digunakan logo dan namanya sama, dengan disesuaikan dengan identitas dari kampus masing-masing saja. Dia, bagi aku juga pengen mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Kak Budi, kepada Kak Zani, kepada Kak Joko atas waktu di hari Minggu ini sudah menyempatkan untuk bergabung dalam acara ngobrol bareng anak KL. Aku juga pengen ngucapin terima kasih banyak kepada semua warga KL yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan semoga dapat bermanfaat untuk mahasiswa kesehatan lingkungan ke depannya. Mungkin sekian dari kita semua. Aku Edgar. Aku Alfitra. Kita Alfian. Sampai jumpa Di di ngobrol selanjutnya.